Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, pada pagi hari ini tema yang akan kita renungkan adalah mengenal dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah percakapan antara Yesus dengan Natanael. Mulanya Natanael ragu dengan sosok Yesus yang ia dengar dari Filipus, saudaranya. Bukan hanya ragu, ia bahkan mencela latar belakang Yesus yang berasal dari Nazaret dengan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Namun setelah ia berjumpa dengan Yesus dan disapa secara pribadi dengan lugas, ia memberi kesaksian tentang Yesus. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Natanael yang tadinya mencela, kini justru memberi kesaksian tentang Yesus. Natanael adalah tipe orang Yahudi dengan pengetahuan yang baik tentang perjanjian lama dan percaya pada pemberitaan itu. Mengapa Yesus harus memujinya seperti itu? Jawabannya adalah karena di atas pengetahuan yang sudah ada, ini kebenaran akan ditabur dengan mudah. Apalagi Natanael bukan seorang yang fanatik. Sebaliknya, ia adalah seorang yang beriman tulus dan terbuka pada pandangan-pandangan baru. Karena itu ia pun mengikuti Filipus untuk melihat siapa Yesus itu sebenarnya. Interaksi pertama ini ternyata sangat menentukan perjalanan hidup Natanael selanjutnya. Di dalam diri Yesus, ia melihat pemenuhan janji keselamatan Allah itu. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja Israel." Demikian kata Natanael kepada Yesus. Pengakuan ini membahasakan keterbukaan Natanael. Ia pun masuk dalam bilangan pengikut awal Yesus. Berbeda dengan semangat Natanael, banyak orang Farisi dan kaum elit Yahudi lain juga mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang perjanjian lama. Namun, karena tak ada keterbukaan dan kerendahan hati, pengetahuan itu tidak menjadi ladang subur bagi sabda Tuhan.
mereka malah menjadi penentang Yesus. Pengetahuan itu tidak menghantar mereka pada kebenaran. Sebaliknya mereka semakin jauh dari inti kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup kita ini, kita seringkali tergoda untuk menilai dan mencela sesuatu tanpa mengetahuinya secara utuh. Hari ini kita disapa oleh Injil untuk tidak buru-buru menilai orang lain, apalagi menuduh tanpa alasan yang lengkap, melainkan rendah hati dan sabar melihat secara utuh rencana Allah dalam setiap hidup kita. Dengan demikian, kita bisa melihat sapaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ini. Bahkan mungkin pada saat kita melihat kebaikan Allah itu, kita pun bisa memberi kesaksian, Rabi, Engkau anak Allah, Engkau adalah Raja. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami, dan kami bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.